Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurkia Maset, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21001255766. Pada hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sekarang sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, untuk kelas pimpin doa di atas. Syukran. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu cek dulu teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk ke kelas? Kenapa? Ya, sakit. Ada lagi? Ya, bagus. Hari ini kita masuk materinya mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Apa itu? Mengenal inspirasi Al-Quran, Bu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Ada yang ingat pernah belajar tentang kitab-kitab Allah? Pernah, Bu. Ya. Apa itu? Bisa disebutkan? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sama kitab Al-Quran, Ibu. Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat temannya. Terus, Ibu bertanya lagi. Siapa di antara kalian yang suka membaca Al-Quran? Ya. Surah apa yang biasa dibaca? Ya, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Angkat tangannya. Ya, apa nah? Surah apa itu? Iya, surah 2. Bagus. Yang lain? Siapa lagi? Ayo, tepuk tangan buat temannya. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca Al-Quran? Senang. Baik. Sekarang kita masuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna Kepada kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan Kitab yang wajib diimani. Terus yang ketiga,
dalam bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua, Diskusi kelompok. enggak, yang lain. Yang kedua, bergotong royong. Terus apa lagi? Bernalar Iya, bernalar kritis. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Tentunya dalam diskusi kelompok itu kita harus bekerja sama. Yang ketiga adalah presentasi. Tentunya setiap kelompok itu mempresentasikan di atas. Yang keempat adalah individu. Perorangan ya. Kalau individu per kelompok perorangan. Baik. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, mari kita briefing dulu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah daun tangan diputar-putar peganglah buku digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar peganglah daun tangan diputar-putar peganglah buku digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke kiri. Bagaimana perasaannya? Baik, semangat ya? Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita nonton video dulu ya. Nah, sebelum kita nonton video, kita siapkan bukunya semua, dicatat bagus-bagus, diperhatikan ya videonya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kepada anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita
kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, ya harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk para kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah perintah mengisahkan Allah SWT, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini berbahasa Kipti karena memang diperuntukkan kaum Kipti, yaitu kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada permulaan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang satu akidah atau keyakinan, kedua akhlak atau budi pekerti, ketiga ibadah, keempat muamalah yaitu hubungan manusia satu dengan yang lainnya, kemudian ada tarikh yaitu sejarah. Kemudian perbedaan kita dalam sukofi, Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada dua. Yang pertama sukofi dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama
beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat dari Allah Taala. 7, hati manusia menjadi lebih terang dan menambah ilmu pengetahuan. 8, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. 9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada diri. Baik, setelah kalian menyimak tadi video, Ibu akan menjelaskan kembali apa yang kalian tadi lihat di video itu. Ada yang perhatikan? Perhatikan semua? Ayo semangat, Mas semangat? Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita meyakini dan membenarkan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa kitab-kitab suci kepada Rasul dan Nabi sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Yang keempat adalah Quran. Oke, saya tanya kembali. Kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Terus kitab Taurat diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, cara kalian beriman kepada Allah itu bagaimana? Ya baik, yang lain? Baik, yang lain? Cara kita beriman itu meyakini kebenaran. kitab Allah. Iya, bagus, meyakini. Ayo tepuk tangan buat temannya. Ini kebenaran kitab Allah. Baik, sekarang Ibu akan bagi KPD-nya. Masih tahu posisi kelompoknya sekarang? Sudah disusun pada minggu lalu? Sudah? Baik, Ibu akan bagikan KPD-nya sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baca bagus-bagus ya, diperhatikan soalnya, pertanyaannya. Ibu jelaskan dulu untuk kelompok 1, kerja kelompoknya yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Terus kelompok 2 menjelaskan isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelompok 3 menjelaskan rasul-rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dan kelompok 4 menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dikerja, diskusikan dengan kelompoknya ya. Ya, dikerja.
dengan kelompoknya. Ada yang menulis, terus ada yang mencari jawabannya, menyimak, ditulis ya. Ini soalnya dijawab sesuai jawabannya cari di sini. Apa pertanyaannya di situ? Jelaskan cara dan solusi menunjukkan kebenaran. Iya, baca. Cari jawabannya di sini ya. Terus masih dijawab. Pertanyaannya yang mana nih? Ini pertanyaannya. Jelaskan secara utama dari kitab suci sebelum Al-Quran. Ini sebelum Al-Quran itu ada kitab Al-Quran. Ini jawaban. Tulis kembali ya. Tulis di sini ya. Paham? Ini gambar satu suntikan siapa Rasulullah menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua ini menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik, nomor 1 dengan pertanyaannya. Kita baca dulu di sini nih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Di situ meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa kitab-kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat. Jelaskan di sini ya. Sudah. Betina. Hukum dasar seperti larangan. Jadi kita harus meyakini kitab-kitab Allah. Sebagai pedoman hidup lagi umat manusia. Bu, ya. Ada yang bisa? Yang mana? Oh, di isi utama Taurat Nabi Musa alaihissalam itu perintahnya atau syariat. Hukum dasarnya seperti larangan menyembah berhala, membunuh, berzina dan mencuri, dan pedoman bagi Bani Israel. Bani Israel. Harus ada lagi. Iya, bagi Bani Israel.
jawabannya? Cari jawabannya di sini. Ya, cari jawabannya di sini. Apa pertanyaannya? Isi ya. Ini saja jawabannya. Penjelasannya kan di sini. Ya, isi pokoknya apa? Tauhid, keyakinan, ibadah, dan muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Akhlak yaitu berhubungan dengan budi pekerti. Apa ada sudah selesai KPD-nya? Ya, baik. Ibu kasih waktu 3 menit lagi ya. Ya, Bu. Kalau begitu kita mulai presentasikan di atas. Mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan akan dijelaskan oleh Fira. Baiklah, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaannya yaitu, jelaskan secara ringkas dan padat apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan kedudukannya sebagai rukun iman keberapa. Baiklah, ini jawaban kami dari kelompok 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kitab-kitab suci kepada para rasulnya yang berisi petunjuk, hukum, dan pedoman untuk bagi umat manusia. Kedudukannya adalah rukun iman yang ketiga. Soal yang kedua, sebutkan 4 kitab utama wajib diimani oleh umat Islam beserta nama rasul yang menerimanya, yaitu kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud, kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa, kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami menutup presentasi, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, dipersilakan untuk kelompok 4. Jelaskan perbedaan kitab suci dan suhuf. Baiklah, berikan kami waktu 30 detik untuk berdiskusi dengan teman kelompok kami. Ya, oke. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh tim. Kitab suci, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibukukan atau dikumpulkan menjadi satu mushaf. Isinya lebih lengkap, memuat syariat, hukum, akidah, dan kisah-kisah. Contoh Al-Quran, Taurat. Suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentuk lembaran-lembaran terpisah dan biasanya hanya memuat ajaran pokok atau akidah saja. Contoh suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim SAW dan Nabi Musa SAW. Sekian dan terima kasih. Kami akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan Diva. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Soal nomor 1, tuliskan dan jelaskan secara singkat 3 isi pokok yang terkandung dalam semua kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Jawaban kami, 1. Tauhid atau keyakinan, menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan kewajiban. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kami persilakan. Berikan satu contoh tentang ajaran dari kitab-kitab terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Contohnya adalah ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid dan larangan untuk mempersekutukannya. Ajaran ini merupakan inti dari 10 perintah Allah dalam Taurat. Ajaran utama adalah Zabur dan Injil dan ditegaskan secara mutlak dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas misalnya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Wandi. Soal pertama, jelaskan secara spesifik isi utama dari 3 kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan sebutkan Rasul penerimanya. Kitab Taurat, Rasul penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Isi utama hukum dasar seperti karangan, menyembah berhala, membunuh, berzina, dan mencuri, dan pedoman hidup bagi Bani Israel. Kitab Zabur, Rasul penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Isi utamanya adalah kumpulan nyanyian, pujian, zikir, dan nasihat yang berisi hikmah dan ajaran moral. Kitab Injil, Rasul penerimanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Isi utamanya adalah ajaran tentang tauhid. Kelompok 4, cara beriman dan implementasi dalam kehidupan. Pertanyaannya, 1. Jelaskan 2 cara bagaimana seorang muslim menunjukkan keimanannya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Jawabannya ialah cara 1. Meyakini kebenarannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul pada zamannya tanpa membedakan atau meragukannya. Cara 2. Meyakini bahwa ajaran pokok, terutama tauhid yang terkandung di dalamnya adalah benar, meskipun syariatnya telah digantikan oleh Al-Quran dan bentuk aslinya saat ini sudah banyak diubah, tidak murni. Nomor 2, jelaskan 3 cara bagaimana seorang muslim menunjukkan keimanannya dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya ialah cara 1. Membaca dan mempelajari, rajin membaca Al-Quran, tilawah dan memahami maknanya, tadabbur melalui terjemahan atau tafsir. Cara 2. Mengamalkan hukum, melaksanakan pemerintah dan menjauhi larangannya syariat, seperti melaksanakan salat wajib, puasa, dan membayar zakat. Cara 3. Menerapkan akhlak, menjadi Al-Quran sebagai pedoman dalam bersikap dan berinteraksi sosial, muamalah, seperti berkata jujur, bersikap adil, dan berbakti kepada orang tua. Baik, terima kasih atas kerjasamanya tadi kerja kelompok yang sangat luar biasa. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kelompok tadi. Ada yang bertanya. Jadi Ibu perjelas materinya supaya kalian bisa mengingat kembali. Pertanyaannya tadi, cara beriman dan implementasikan dalam kehidupan. Meyakini kebenarannya bahwa sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, kita harus meyakini kebenarannya. Yang kedua, meyakini bahwa ajaran pokok terutama tauhid itu
yang terkandung di dalamnya adalah benar, meskipun syariatnya digantikan oleh Al-Quran. Baik, tadi kita sudah kerja kelompok. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi meyakini kitab Allah Subhanahu Wa Taala? Saya Bu. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya yaitu iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya berupa kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik. Yang lain? Ibu, Ya, silakan. ada 4 kitab suci utama yang wajib diimani, yaitu pertama kitab Taurat, penerimanya Nabi Musa. Kedua, kitab Zabur, penerimanya Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil, penerimanya Nabi Isa. Dan terakhir, kitab Al-Quran, penerimanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Beri semangat buat anak-anak. Baik, bagaimana perasaan hari ini? Luar biasa. Senang dengan kerja? Iya. Baik, Ibu kasih tugas selama 20. Silakan dikerjakan di rumah. Ya. Jadi untuk materi selanjutnya adalah bab 3 tentang sikap amanah, jujur dan bertanggung jawab. Yang kita dapatkan hari ini, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, terus bisa diluaskan di luar sana. Terus kita dari tadi ada beberapa temannya yang kadang membaca Al-Quran, ya, perlu di pembantah bagian yang lainnya. Sekian, assalamualaikum.